Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini Ahad 11 April 2021 atau 28 Sa'ban 1442 Hijriah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam Majelis Taman Surga, kajian online, kajian fikih muamalah kafilah dengan tema jual beli online dalam bingkai syariah. Semoga hadirnya kita menjadi jalan untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad melalui yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang meniti suatu jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Yang kami hormati guru kita Ustadz Rohsihan Anwar yang alhamdulillah telah hadir di ruang Zoom ini. Yang kami hormati jajaran direksi RSAB Harapan Kita yang alhamdulillah pada sore hari ini hadir di ruang Zoom kajian kafilah, Ibu Direktur Keuangan, Ibu Dian Andriani, SEMM. Alhamdulillah beliau bisa bergabung dengan kita. Yang kami hormati dan kami banggakan jajaran pengurus RSAB Harapan, pengurus Rohis RSAB Harapan Kita, yang kami hormati dan kami banggakan tim IZI yang hadir juga dalam kajian ini. Yang kami hormati semua peserta kajian kafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Bambang Irawan, insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan akan memandu acara pada sore hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga taujih oleh Ustadz Rohsihan Anwar, yang keempat sesi tanya jawab, 5 doa, keenam penutup. Baik Bapak Ibu peserta kajian kafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhi Asep Saiful Bahri. Kepada Akhi Asep Saiful Bahri kami persilahkan. Tafadhol Akhi Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله موعظة من ربه فانتهى فله ما
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada akhi Asep Saiful Bahri atas tilawah Al-Quran yang dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah 274 sampai 275. Semoga acara pada sore hari ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu peserta kajian kafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kajian kali ini adalah jual beli online dalam bingkai syariah. Tentunya transaksi online saat ini menjadi transaksi yang sangat digemari ya. Jual beli online hampir kita semua melakukannya gitu. Dari tua muda, laki perempuan melakukan transaksi jual beli ya, terutama pembelian. Nah, bagaimana pandangan syariah Islam terkait dengan jual beli online gitu, yang menjadi salah satu model transaksi jual beli. Sebagaimana tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah 275 yang menghalalkan jual beli. Nah, bagaimanakah model jual beli online ini dalam pandangan syariah Islam? Insyaallah kita akan dengarkan tauji dari guru kita Ustaz Rosihan Anwar. Namun sebelumnya kita akan menyampaikan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Rosihan Anwar. Ya, silakan Mas Hendi untuk ditampilkan CV dari Ustaz. Menikah dengan punya 5 anak saat ini beliau. Pendidikan S2-nya syariah ini di Pondok Pesantren Al-Amin Jawa Timur, pendidikannya di Ma'had Al-Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah YAIN Jakarta, IAI Akidah dan Universitas Muhammadiyah. Nah, ini segudang pendidikan informalnya dan pengalaman beliau. Saat ini beliau aktivitas yang digelutinya adalah manajer pembinaan Mustahik Izi, konsultan syariah di NGO internasional, guru Quran dan menulis. Baik, kepada Ustadz Rosihan Anwar, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang jual beli online ini dalam pandangan syariah Islam. Tafadhol Ustadz, kami persilakan. Baik.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya. Memberikan kepada kita segala kenikmatannya, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengenal kata-kata lelah. Tidak pernah mengenal kata-kata bosan untuk selalu bertahmid kepadanya, untuk bertasbih kepadanya, untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, kepada kita semua. Dan kita selalu bersandar kepadanya. Karena kita yakin bahwa tidak ada sandaran yang paling kokoh melainkan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita berselawat kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan arahan-arahan kepada kita, sehingga kita merasakan begitu indahnya, begitu nikmatnya kita berinteraksi dengan al-Islam ini. Dan juga kita berselawat kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang tetap selalu istiqomah menjalankan risalah Nabi Muhammad SAW sampai yaumil akhir nanti. Para hadirin, sahabat Izi, dan teman-teman para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada sore hari ini tentunya memberikan kepada kita sebuah wawasan keislaman. Tentunya wawasan keislaman yang berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jual beli online ini maka tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip basic. Ini perlu kita pahami dengan bersama-sama. Jual beli online. Zaman, waktu terus silih berganti. Kita akan menemukan sesuatu yang baru di zaman kita. Belum tentu kita akan menemukan apa yang pernah terjadi sebelum kita. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, maka jual beli yang menjadi kebiasaan, katakan seperti itu. Jual beli menjadi profesi para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, khalifah Rasulullah, khalifah, yaitu Utsman bin Affan, saudagar. Begitu kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukumnya. Para hadirin yang Allah taala, di dalam jual beli online ini kita akan memahami dengan basic dasar yang harus kita pahami dalam kaidah bermuamalah.
Ya, kalau dalam kaidah akidah, maka kita akan pahami itu berbeda dengan kaidah muamalah. Kalau dalam kaidah akidah itu adalah al-aslu, ya, fil iqad atau fil aqidati at-tahrim hatta dala ala jawaziha. Sementara kaidah muamalah adalah kaidahnya berbeda. Al-aslu fil muamalati al-ibaha hatta dala ala tahrimiha. Kaidah bermuamalah ini adalah asal hukum yang bermuamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Jangan dibalik. Kalau kaidah akidah adalah asalnya adalah tidak boleh, diharamkan sampai ada dalil yang memperbolehkan. Jadi yang terbalik ya dalam memahami kaidah-kaidah bermuamalah. Ya. Inilah luasnya Islam, ya, rahmatan lil alamin. Ya. Sehingga kita harus memahami juga maqasid syariah. Tujuan syariah. 5 aksimatik dalam kehidupan kita. Dalam 5 aksimatik ini, maksud ini ya kita pahami adalah yang pertama kali adalah hifdzuddin, menjaga eksistensi agama. Dan juga yang kedua menjaga eksistensi harta, menjaga eksistensi akal, menjaga eksistensi jiwa, ya, menjaga eksistensi nasab, keturunan. Itu bagian 5 maqasid syariah. Kalau kaidah muamalah, maka ini tentunya ya melihat maqasid syariah secara hifdzul mal, menjaga eksistensi harta, kepemilikan. Karena kepemilikan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah waris. Kepemilikan, ya, beralihnya pemilikan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaidah-kaidah muamalah ini harus sangat penting kita pegang. Ya. Maka di antara para ulama berbeda mungkin secara eduksi hukumnya. Apa diperbolehkan atau tidaknya, ya. Selama kita akan memahami secara definitif muamalah itu apa, jual beli itu apa, secara buyuknya. Maka bisa jadi kita juga akan bisa mengeduksi hukum secara sendiri, walaupun ijtihadnya secara sendiri. Kalau memang kita adalah seorang yang bisa memahami secara zohiriyah, secara tekstual, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadis Rasulullah SAW. Para sahabat yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi keluasan Islam. Makanya di dalam jual beli, mungkin di Indonesia, mungkin di Eropa dan sebagainya ada perbedaan mungkin. Atau bisa jadi adalah bagaimana kita mengambil sebuah kesepakatan para ulama dengan konteksnya adalah kontemporer, yaitu jual beli online ini. Para sahabat kaum muslimin yang ta'ala, maka basic jual beli ini harus kita pahami dulu agar kita mengetahui rangkaian-rangkaian atau ragam-ragam jual beli yang kita sering berinteraksi itu. Ya, seperti jual beli kita misalnya COD misalnya. Bagaimana kita menjadi reseller, menjadi dropship. Ini harus kita pahami bagaimana serta definisinya. Bagaimana hukumnya, bagaimana keutamaannya. Bagaimana kemudian berbicara tentang rukun. Karena rukun itu adalah sesuatu yang dapat mensahkan satu hal, ya. Tak mengurangi rukun itu, maka jual beli itu tidak sah. Ya, sebagaimana kita pahami dengan rukun sholat. Salah satu rukun yang kemudian tertinggal, terlupakan, maka la tasihhu as-shalah, maka salatnya tidak sah. Demikian juga jual beli. Ya, ruknun min arkanil al-bai'. Salah satu jual belinya kemudian terhilang, tidak tersampaikan, maka jual belinya tidak sah, batal. Syarat jual beli, para hadirin kaum muslimin ta'ala. Kalau bicara tentang syarat, maka ada yang menjadi mutabadalah atau kemudian menggantinya. Contoh misalnya,
Di dalam sholat kita syaratnya adalah seorang muslim misalnya, atau kemudian syaratnya adalah bagaimana apakah wudu itu bagian sah dan salah atau tidak. Ini kita pahami. Dan juga kita pahami bagaimana jual beli. Kemudian tiga, dan itulah kemudian kita akan pahami mana-mana ragam jual beli yang terlarang dari sisa definitif, cara hukum, keutamaan, rukun salat jual beli, sampai kita akan pahami dulu bagaimana ragam jual beli yang diperselisihkan dan bagaimana kemudian nanti jual beli yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, setelah definisi jual beli kita pahami adalah inna mubadilah malu mubadilatun malin bimalin ala sabili taradi atau naqlun mulkin bi'audin ala wajhi ma'dzuni fi. Jadi jual beli itu sebuah pertukaran, ya, kepemilikan, ya, pertukaran harta dengan harta. Ala sabili taradi, atas dasar saling rela, ya, antaradun minkum, ya, saling rela. Atau naqlu mulkin, kemudian perpindahan kepemilikan, bi'audin dengan timbal balik, ala wajil ma'dudin fi, yang sesuai atau diperbolehkan. Ya, perpindahan kepemilikan jual beli, ya. Misalnya kita beli beli pisang Ambon misalnya satu sisir, orang beli harganya Rp30.000. Kita sepakat, kita beli, itu sah. Satu sisir kemudian adalah Rp60.000. Padahal realitanya Rp30, kemudian orang itu menjual di Rp60.000. Saling tarodin, saling rela, ya, atas dasar rela tarodin, maka jual beli itu sah. Demikian juga, maka disinilah kemudian ketika kita mendefinisikan saling rela dan kemudian timbal balik yang sesuai, ini berkaitan dengan keuntungan tentunya adalah. Maka dalam Islam itu keuntungan itu tidak dibatasi, ya. Sesuai dengan konteksnya adalah antara al-bai' wal mushtari, antara dia si penjual dan pembeli. Inilah salah definisi jual beli. Maka pertukaran harta, kepemilikan yang diperbolehkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati taala, kemudian sebagaimana tadi kita pahami dengan bersama-sama, hukum asal jual beli kita pahami dulu. Dalam konteks ketika orang-orang kufar mensamakan antara jual beli dengan riba, riba dengan jual beli disamakan, sehingga inilah ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu, menjawab hal itu, sesuatu itu, kondisi seperti itu. Amal kitabu fayaqulullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an ini, ya, wa halallahu al-bai'a wa harramur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramur riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini adalah sebuah ijabah, sebuah pertanyaan, sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan di antara jual beli dengan riba. Sebagaimana orang-orang kufar mengatakan sama antara jual beli dengan riba itu sama. Makanya di sinilah kenapa ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah menghalalkan jual beli di perbedaan, different, ya. Sangat berbeda. Karena jual beli itu adalah sebuah perpindahan kepemilikan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, sementara riba itu adalah perpindahan yang kemudian kepemilikan yang tidak disyariatkan, yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena riba itu adalah ziyadah fi ra'sil mal, tambahan dalam pokok modal. Ini perlu kita pahami, ya. Misalnya nanti kita bahas nanti bagaimana kalau kita berbicara kalau si online, boleh nggak online itu bicara tentang masalah DP, down payment sebagainya, atau bolehkah kemudian kita bicara tentang COD dan sebagainya. Kita akan bahas di sini dengan asal jual beli ini. Para sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari bagaimana Rasulullah SAW, dari sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sebuah keutamaan, maka disebut dengan afdalul kasab, yaitu adalah sebaik-baiknya penghasilan. Ya, amalur rajulu biyadihi wa kullu bai' mabrur. Dan keutamaan penghasilan itu adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya, dengan usahanya, dan setiap perdagangan yang baik.
Dan Rasulullah mengatakan adalah setiap perdagangan yang baik, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gorornya, tidak unsur yang kemudian menipu dan sebagainya. Ini perdagangan yang baik. Ini perlu kita pahami. Makanya jarang kita menemukan. Misalnya kalau saya ketika berdakwah di salah satu benua Eropa di Jerman ketika itu, ini luar biasa ternyata. Oh, ini pedagangnya sangat jujur ya. Bahkan bagaimana secara wazannya, pertimbangannya, bagaimana kemudian beliau menyampaikan tentang samannya, dengan harganya. Ini luar biasa. Ini perlu kita pahami. Jadi inilah yang menjadi keutamaan jual beli. Rasulullah mengatakan adalah sebaik-baiknya penghasilan itu adalah seorang yang bekerja dengan usahanya, dengan tangannya. Dia tidak meminta-minta. Para sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang taala, maka daripada itu dalam hukum asal jual beli inilah yang kemudian menjadi eduksi hukum bahwa jual beli itu diperbolehkan. Ya, jual beli itu diperbolehkan. Dan eduksi hukum bahwa perbedaan bedanya antara jual beli dengan riba. Kita lihat bagaimana sebelum kita bahas, kita akan tahu dulu hikmah jual beli. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa syariah ini punya suhulah, punya kemudahan, ya, punya keluasan syariah. Ya, bagaimana seorang punya keterbatasan dalam mengadakan sendirinya pakaiannya, makanannya, luasnya syariah yang luar biasa. Cuman terkadang kita ini kaum muslimin yang ta'ala, Bapak Ibu-ibu, terkadang kita selalu menjudge seorang, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, padahal syariah itu luas, sangat luas syariah itu. Ya, mungkin kita hanya baca satu teks satu teks hadis secara zohiriyahnya, secara kontekstualnya, kemudian tidak diperbolehkan. Misalnya seperti itu. Nah, hikmahnya luar biasa. Dan kemudian yang kedua ini adalah tidak lain adalah pertukaran barang yang dibutuhkan. Kalau dulu kita berbicara adalah jual beli secara barter. Ya, ada nggak nih? Setiap orang mampu mengatasi kebutuhannya. Biasanya jualan barter itu yang kita temukan sekarang adalah itu di kalangan pedagang-pedagang kecil yang barter. Contoh misalnya tukang gorengan sama tukang es kelapa. Itu barter tuh. Itu hikmahnya jual beli. Karena mungkin es kelapa itu lapar, bisa untuk makan nasi dengan gorengan, dia beli, diambil comot ya, diambil gorengannya, ya, diambil gorengannya, kemudian karena tukang gorengan aus, dia ambil, kemudian dia barter dengan es kelapanya, dengan sesuai dengan harganya. Tapi terkadang ini antara dan minkum, dia rela satu sama lain nih. Kadang ngambil gorengannya banyak, yang ngambil yang tukang gorengan ini ngambil es kelapanya sedikit. Ini boleh apa tidak secara barter? Padahal kita harus sama, ya, kualitasnya sama, ya, kemudian harga juga sama. Ini harus paham. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sebuah hikmah jual beli kaum muslimin yang dirahmati taala. Kaum muslimin yang dirahmati taala, kalau tadi bicara tentang bagaimana keutamaan kasab, ya, penghasilan yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bagaimana kita berbicara tentang keutamaan berdagang. Sampai-sampai ya ma'asus Quraisy, menyampaikan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu adalah mereka pedagang, pandai berdagang. Iya, menyampaikan. Sampai mengatakan adalah al-mauli ala tijarata fa inna rizqa isruna baban. Tis'ata asra minha litajir wa baba wahid lis-sani'. Ya, hadis dari Ad-Dalaimi, ya, mengatakan bahwa rezeki itu memiliki 20 pintu. Iya. Isruna baban. Ya. Kemudian tis'a isra minha 19 pintu milik pedagang. Sementara satu miliknya adalah pengrajin. Jadi orang yang berkarya dengan tangannya. Para sahabat kaum muslimin yang Allah taala, bukan berarti adalah kita sebagai profesi oh berarti saya profesinya di dokter, profesinya perawat, cuma satu saya pintunya. Ya. Tapi bisa kita menambahkan kembali misalnya. Kita perawat sambil berdagang, dokter sambil berdagang. Banyak seperti perawat berdagang. Saya kenal dulu salah satu
eh, tahun 2000-an 2000 berapa ya saya lupa, antara 2010, 2011 sampai 2013 saya berdakwah di Jepang. Itu ada ketua perawat Indonesia di sana, ya, namanya Ikatan Perawat Indonesia, IPID apa, yang berada di Tokyo. Sekarang beliau ada sebagai penasehat itu, sebagai penasehat, ya. Dan sekarang masya Allah beliau tuh jualan tempe di Jepang. Ada perawat nih, seorang perawat, ya. Beliau asli orang Sawangan, Depok. Udah lama dia di Jepang, ya. Ya, udah lama beliau dijual di Jepang, tapi dia jual tempe, larisnya luar biasa. Jadi kalau saya kemudian apa namanya berdakwah di Jepang ketika itu diundang oleh KBRI di Jepang, itu bersama beliau yang menemani beliau dan juga dengan para tim-tim perawat di sana di Jepang. Ini luar biasa. Makanya dalam hadis lain, at-tajir saduqu al-amin al-muslim ma'asy syuhada yaumul qiyamah. Yang menjadi terpenting adalah bukan bicara masalah keutamaan pedagangnya, tapi bagaimana kemudian kita bicara adalah beretika, beradab. Dan etikanya seorang pedagang itu adalah dia al-amin, as-sunduqul amin. Dia adalah jujur dan terpercaya. Ini kan kalau kita lihat misalnya di antara kita berdagang, manis nggak ya Pak ya? Oh manis, jeruknya manis. Ketika coba kemudian kita asam. Nah ini sudah bohong, ya, nggak jujur, ya. Kita lihat banyak seperti itu para sahabat yang ta'ala. Tapi bagaimana kemudian di era Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita lihat orang yang biasa, mungkin teman-teman yang pernah umroh di Mekah Al-Mukarramah, kalau beli kurma dan dasarnya itu biasanya orang-orang Arab itu dagangnya luar biasa, kejujurannya luar biasa. Perhadirin yang Allah Ta'ala, ini adalah sebuah keutamaan berdagang. Nah, kita akan tahap bertemu, akan memahami bagaimana rukun syarat dalam jual beli itu sendiri. Rukun itu harus kita tepati, harus kita penuhi. Karena salah satu rukun yang tidak terpenuhi itu maka batal. Maka jual belinya batal. Jual beli tidak sah. Sama dengan jual beli ketika kita online. Ya, kita jual beli online itu di dunia maya, tapi bagaimana kita bicara tentang basic terlebih dahulu. Kalau kita basicnya memahami secara syariatnya, maka insya Allah kita akan menimbang-nimbang, oh ini nggak boleh, oh itu boleh dan sebagainya. Oh bagaimana kemudian orang yang dia mengambil foto dagangan, misalnya ini gamis orang misalnya diambil dari Facebooknya, dijual dengan harga itu, dijual tanpa dia memiliki dan sebagainya, tanpa kemudian berizin melakukan sebuah izin kepada orang yang beli itu. Ini perlu kita pahami. Ya, kaum muslimin yang ta'ala, dalam jual beli itu, ya, para ulama kalau kita menemukan dalam fikih muamalah, bahkan dalam fikih buyu', babul buyu', dalam literatur fikih, banyak kita menemukan yang pertama kali disebut dalam para ulama itu jumhur, ya, bahkan kalau kita menemukan dalam kitab misalnya, kitabnya Imam Syafi'i, kita akan menemukan bagaimana dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Jadi Bulughul Maram itu bukan kitab fikih, ya. Kitab Bulughul Maram kitab hadis, ya, tentang hadisul ahkam. Maka yang pertama kali disebut di situ adalah bagaimana al-aqidain, antara penjual dan pembeli. Ya, ada penjual, ada pembeli. Itu rukun jual beli harus, ya. Ya, makanya orang-orang yang kemudian saat ini jual beli online ternyata ditipu misalnya, ya. Ternyata pembelinya nggak ada, gitu. Atau kemudian penjualnya juga penjual bohong-bohongan dan sebagainya. Ini juga tidak boleh. Ya, yang kemudian yang kedua adalah al-mabi al-musamman, barang yang dijual. Barang yang dijual itu juga harus jelas. Ya, harus jelas barang yang dijual. Ya, apa yang dijualnya? Tentunya barang yang dijual itu adalah barang yang nanti saya sebutkan bagi syarat-syaratnya. Bahkan terutama adalah yang dikaitkan para ulama itu adalah barang yang dijual adalah milkutam. Milkutam itu adalah kepemilikan secara sendiri. Dia punya sendiri barang itu. Jadi jual beli misalnya saya punya handphone, ini punya saya, ya, saya jual. Maka yang disebut adalah ini mikrotam, kepemilikan saya. Ya. Saya ingin jual gamis, ya, jual peci, ya, jual peci. Saya ini mikrotam saya, ini kepemilikan saya. Itu secara ininya, secara klasiknya. Jual belinya saya kemudian menjualnya. Itu adalah rukun. Ada barang yang dijual.
Ya, kalau barang yang dijual tidak mungkin. Bagaimana kalau kemudian secara online yang barangnya kita apa namanya, kita tidak bisa melihat barang tersebut secara zahirnya. Ya. Maka dalam Al-Mawsu'ah fi Dhimmah, dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Dhimmah atau bab-bab yang lain, para ulama internasional ya di Kuwait, bahkan Majelis Ulama Indonesia, bahkan para ulama-ulama menyampaikan ada Al-Mawsu'ah fi Dhimmah, maka barang yang dijual dalam konteks online itu harus jelas. Dari A sampai Z, kemudian dijelaskan bagaimana kualitasnya, bahannya dari apa, misalnya. Kemudian speknya seperti apa dan dari mana yang dari asalnya. Ini kadang kita ketika barang yang dijual tidak jelas misalnya, ternyata kita beli handphone, oh ini handphone murah apa? Beli laptop murah dengan gaya bahasa marketingnya. Ternyata yang dilihat itu adalah bukan laptopnya yang dijual. Bahasanya adalah jualnya apa? Apa namanya? Keyboard, tapi dibesarkan laptopnya yang apa namanya yang dijualnya kaum muslimin taala. Bentar saya mau ini dulu. Sepertinya baterainya mau habis. Kaum muslimin taala. Jadi dirinci tuh, ya. Kadang kita juga tertipu ya di apa namanya di media online ya di marketplace itu tertipu luar biasa kita ya. Jual kemudian ternyata yang jual cuman apa namanya proteksi handphonenya saja ya. Cuman jualnya kemudian apanya apa namanya sarung handphone saja. Ini murah nih, tapi tidak dijelaskan. Nah, ini tidak boleh secara hukum online-nya. Jadi barang yang dijual itu musaman itu harus jelas secara kontekstualnya. Secara zahir seperti apa. Dari A sampai Z kemudian dijelaskan. Sekitar akad transaksi, ijab kabul. Ini sangat penting. Para sahabat yang ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, sekitar akad yang menjadi rukun min arkan al-buyu' menjadi salah satu rukun jual beli adalah hal yang sangat terpenting. Bagaimana akad transaksi ijab kabulnya. Maka di dalam ijab kabul ini, kalau kita dalam online ini tidak, karena akad transaksi ini harus ketemu biasanya kan, yaltaqiyan, bertemu dengan antara si penjual dengan pembeli. Dan dalam sebuah studi fikih turosnya, fikih klasik ini bertemu jual belinya. Ya, maka saya beli, saya jual gamis dengan harganya adalah Rp75.000. Maka si pembeli mengatakan saya beli harga dengan Rp75.000 misalnya. Tapi kemudian misalnya jual beli ada tawar-menawar, kalau secara direct, secara langsung ya secara offline ada tawar-menawar, maka itu juga diperbolehkan ya setelah menawar. Karena orang Indonesia itu biasanya pandai menawar, orang Indonesia itu berbeda dengan di luarnya, para sahabat kaum muslimin yang ta'ala. Jadi ada akad transaksi ijab kabulnya. Bagaimana kalau kemudian kita berbicara dengan online? Akadnya seperti apa? Ijab kabulnya apakah? Apakah kemudian ketika kita mengatakan beli, kemudian adalah oke, kita masukkan ke dalam masukkan dalam ranjang, ya, dalam keranjang itu kita masukkan dengan satu rinci, satu piece misalnya dengan harga sekian, memilih jalurnya, apakah kemudian COD atau kemudian tidak COD, maka itu apakah termasuk dengan dia adalah sebagai transaksi ijab kabul atau tidak? Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah isyarat ya yang disebutkan karena ijab kabul itu maka ada secara turasnya itu dengan apa namanya menyebutkan natq, menyebutkan lafadznya. Tadi saya sampaikan ya menyebutkan seperti itu. Tapi kalau para ulama secara mu'asirah kontemporer itu ketika dengan antara kemudian dengan rela, dengan kemudian mensepakati dengan ada pricing di sana. Harga pricingnya 75.000, kemudian dirincikan dari A sampai Z. Kemudian itulah si penjualnya sudah tahu ini dari Jawa Timur misalnya. Si A dengan alamat ini, tokonya ini, maka adalah sebuah penjual. Ya. Kemudian membelinya dengan mengklik
Artinya itulah ketika mengklik itu adalah adalah akad transaksi. Ya, dalam mausufah fi dhimmah. Dalam akad mausufah fi dhimmah ini mengkliknya kemudian disebut dengan ijab kabul akad transaksi kaum muslimin yang ta'ala. Sama hanya ketika kita adalah transaksi dengan ijab kabulnya adalah ketika kita berzakat dengan zakat online. Ini rukun jual beli yang harus kita pahami. Jadi harus akad transaksi yang sah. Ya. Nah, kaum muslimin yang ta'ala dalam rukun jual beli ya, maka tentunya kita juga harus memahami bagaimana syarat-syarat jual beli. Syaratnya jual belinya. Atau kita sebutnya bagaimana syaratnya akidain. Bagaimana syaratnya adalah dua orang yang berinteraksi antara penjual dengan pembeli. Makanya para ulama mengatakan amal akidu fayasru fil al-aql wa tamyiz. Yang pertama syarat penjual dan pembeli itu adalah al-aql, yaitu adalah dia berakal. Dan kemudian dia tamyiz, dia bernalar, dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang tidak, mana yang berkualitas atau tidak. Itu mumayyiz. Ya, ditamyiz, tahu bisa, oh ini bahannya bagus, ini celahnya tidak bagus dan sebagainya. Falyasihu aqdun majnun, maka tidak sah dari orang yang gila, dia transaksi pesan penjual dan beli. Orang gila misalnya uangnya banyak, si penjual mengatakan ini harga jeruknya 1 kilo 20.000 rupiah. Tapi kemudian si orang gila, karena orang gila ini dia punya uang banyak, dia beli 100.000 rupiah. Dia nggak mau dibalikin uangnya. Maka itu adalah menjadi jual belinya batal. Wal sukran, itu adalah orang yang mabuk. Ya, orang yang mabuk itu nggak tahu uangnya. Orang mabuk dikasih uang 100.000 pun nggak tahu, disebutnya adalah 2.000. Gitu ya. Begitu juga orang pembeli ya. Pembeli biasanya orang-orang mabuk itu ketika handphonenya bagus, misalnya ketika nih saya jual deh, udah masih mabuk, nih saya jual harganya misalnya seperti itu, ya saya jual harganya 10.000, padahal dia belinya 2 juta, 10.000, belinya 2 juta, dia 10.000, karena kemudian si pembeli bilangnya, oh, mumpung nih si penjual mabuk nih, mumpung nih, aja mumpung, oke dikirim, dikasih nih 10.000, diambil nih. Tapi kemudian ketika sadar, dia nanya ini handphone saya kemana dan sebagainya. Nah itu makanya jual belinya adalah tidak sah. Ya, ini saat menjual beli tidak sah. Jadi hati-hati. Ya. Wala sabighul mumayyiz, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang tidak bisa membedakan kualitas dan sebaiknya. Ini makanya kalau anak kecil itu ketika beli ya itu harus didampingi sama orang tua. Ya, harus dampingi orang tua. Maka saya sering mendampingi. Atau saya kasih tahu sama anak saya, nah, kalau kamu beli yang ini ya, terutama adalah yang label halalnya. Halal seperti mana? Ini yang ada majelis ulama Indonesia ya, kita beli ini halalnya. Kok gitu sih? Iya, kalau kamu beli ini, berarti itu adalah barang yang halal. Kalau kamu tidak ada ininya, kamu adalah barang yang tidak halal. Saya tahu, walaupun anak kita belum balik, ya. Kalau belum balik, ya anak kecil kita, karena anak saya biasakan tuh ketika umur 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang yang gadis juga demikian. Kita kasih tahu, berhati-hati dan sebagainya. Agar itu mengetahui. Ya. Sementara kemudian anak kecil yang menalar itu muayyiz, ya, sah, ya, kemudian akadnya ini bergantung kepada izin walinya. Makanya selain izin walinya, bagaimana? Kalau walinya kemudian membolehkan, silakan, tafadhol. Ini luar biasa makanya. Para sahabat kaum muslimin yang Allah Ta'ala, makanya di sebuah sebuah negara Nederland di Belanda itu ada seorang pengusaha catering luar biasa. Beliau dari Surabaya dan lama di Nederland sekitar puluhan tahun. Mungkin ketika saya ke sana berdakwah diundang oleh kaum muslimin di sana, dia sudah 25 tahun di sana. Mungkin sekarang udah 30 tahun mungkin ya. Karena sudah lama saya berjumpa dengan beliau. Itu sudah bagaimana beliau mengajarkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mengetahui. Bahkan ketika anaknya tahu dengan kecil mumayyiz, maka dia diizinkan untuk menjadi melayani seseorang. Melayani si penjual. Ini harus kita memahami bagaimana syarat akidah. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita dalam kondisi online. Ini kan banyak ya anak-anak online, anak-anak kecil bahkan masang-masang market iklan ya. Kemudian
bagaimana kalau ada iklan di YouTuber, itu harus dikaji tuh. Kalau kemudian anak kecil dia ngevlog, ternyata banyak ngevlognya, subscribernya banyak, kemudian view-nya banyak, sehingga ada iklan-iklannya. Ini boleh nggak setelah transaksinya si anak kecil itu? Makanya harus didampingi dengan walinya. Sama ketika anak-anak kita dia mau coba ini menjadi penjual online, maka syarat akidah ini harus dipenuhi di kajian kita menjual online. Kemudian kaum muslimin yang Allah Ta'ala, syarat barang yang dijual, tadi sampaikan ada barang yang dijualnya, ada tanya. Yang pertama adalah innallaha haramal bai'al khamrah wal maita wal khinzira wal asnam. Bahwa yang barang yang harus ada, barang yang dijualnya ada, maka syaratnya adalah dia bukan barang najis. Ya. Khamar, tidak ada belada khamar. Islam mengatakan, itu kan 0% zat alkoholnya. Ya, enggak memabukkan dan sebagainya, 0%. Nggak apa-apa dan persennya, ya. Atau kita bicara seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Kita harus lihat rinci. Wal maita, kemudian bangkai dan sebagainya kita jual barang najis. Atau kita lihat adalah dia tiren, ya ayam tiren, ayam mati kemarin, itu nggak boleh. Barang najis. Ya. Atau kemudian adalah ketika motongnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala secara ditembak, maka tidak boleh. Ini barang najis. Atau sampai kemudian adalah kita bicara beli barang yang sapi. Kita tahu tuh sapinya itu ketika dipotong ternyata matinya bukan karena dipotong, tapi karena disaset. Itu juga barang najis, dan mayat nggak boleh. Ya. Jadi bangkai. Nggak boleh. Wal khinzir, dia babi. Ya. Jadi diperbolehkan, ya. Daging babi, daging anjing tidak diperbolehkan. Ini berhati-hati kaum muslimin ta'ala. Kalau di Indonesia saya kira ya, kita mayoritas muslim ya, banyak yang sudah ada majelis ulama Indonesianya. Tapi kalau di luar negeri mungkin kita harus berhati-hati. Ini juga demikian kalau ketika bicara tentang masalah jual beli online, nggak boleh kita tuh jual khamr, ya. Jual beli babi saja. Kita jual khamar, kita nggak boleh tuh. Makanya ketika kita orang yang bisa jual beli online, ya dengan jual food atau dia makan makanan kering dan sebagainya, maka dia harus tahu olahannya. Barang-barang tahu. Si penjual nggak boleh tuh. Ya, si pembeli lihat dulu, ya, nggak boleh. Atau kemudian dirincikan juga harus dirincikan. Ternyata olahnya seperti ini dirincikan. Karena itu harus dirinci bagi barang-barang yang dijual ketika online. Artinya berhati-hati. Kadang adalah online itu sangat menipu sekali. Makanya walaupun secara kaedahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah tadalla atau harimiyah. Walaupun secara kaedahnya bahwa asal hukum bermuamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini dalil yang mengharamkan bagaimana? Yang kemudian adalah bisa dimanfaatkan hadirin. Kaum muslim yang wa ta'ala. Bahwa barang yang dijual itu barang dimanfaatkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syad yamunuha fa wajadaha mayta mulqa fa qala hal akhadatum ibaha. Ketika Rasulullah SAW kemudian dia lewat, tiba-tiba ada anak kambing yang kemudian mati di situ. Fa wajadaha mayta, mati, ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kita bisa mengambil manfaatnya? Maka ada yang mengatakan, faqalu ya Rasulullah innaha mahita. Ya Rasulullah itu adalah sudah menjadi bangkai Rasulullah. Faqala innama haram akalaha. Tapi Rasulullah mengatakan menghibur. Rasulullah menyampaikan sebuah menyampaikan hukumnya. Yang haram itu adalah dimakannya. Sementara kulit kambingnya itu boleh dijual. Jadi kalau kemudian kita adalah menjual, makanya kulit kambing itu kenapa disebut diperbolehkan? Karena bermanfaat kaum muslimin. Jadi bermanfaat. Apa yang kita manfaatkan? Ini enggak. Kadang-kadang kita jual beli yang tidak bermanfaat. Ya, banyak jual beli yang tidak bermanfaat. Ya, mohon maaf. Misalnya ini kan kita kalau jual beli online saja ini banyak. Kalau kita lihat, mohon maaf ya, jual beli kondom misalnya. Tapi yang lihat kan anak-anak kecil dan sebagainya. Ya, ini enggak boleh. Ya, harus berhati-hati ya. Sangat berhati-hati, makanya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan yang sah dari pembeli. Ini kepemilikannya sah dari pembeli.
ya, kepemilikan sah dari pembeli. Marwi al-Bukhari anil Arwah al-Bazighi annahu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar la tashtari lahu bisyat fashtaratu lahu ma syatain, ya, bi'tu ihdahuma bidinarin wa ji'tu bidinarin wa syat faqala li barakallahu fi sifatin biyaminik. Kata Rasulullah SAW adalah kepemilikan sah dari pembeli. Ketika diriwayatkan Bukhari itu bahwa ada Urwah ini diutus oleh Rasulullah SAW. Jadi Urwah ini diutus oleh Rasulullah SAW. Ya, ya, dengan untuk membeli, ya, dengan 1 dinar, ya. Dia membelinya 1 dinar itu adalah satu kambing, ya. Tahun kecil. Jadi kalau sekarang dulu mainnya dinar, ya. Pasta itu maka dia membelinya, ya. Bisyatain, membelinya adalah dua kambing, ya. Kemudian ya, dijual salah satunya dengan 1 dinar. Wajib itu bidinar. Kemudian aku datang dengan dinar yang wasyat. Kemudian dengan 1 dinar disampaikan kembali. Dibeli 1 dinar. Faqala li, maka kemudian Rasulullah berkata kepada Urwah itu mengatakan barakallah, mengatakan keberkahan. Ya. Ini jadi kepemilikan sah dari beli. Kalau kita kemudian sudah beli maka sah. Nah, ini para sahabat kaum muslimin wa ta'ala, kalau sudah diberikan uangnya, maka itu sah. Udah sah barangnya. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang masalah COD, ya, prinsipnya adalah COD, kita beli, kemudian lihat mengklik, taruh keranjang, kemudian kita pilih cara pembeliannya COD. Nah, ketika COD, maka barang itu belum sah menjadi kepemilikan si pembeli. Masih dalam pemilikannya adalah pemilikan si penjual. Maka ketika barang itu adalah hilang di tengah jalan, ya, barang itu hilang di tengah jalan, orang yang mengantar dan sebagainya, maka si pembeli itu tidak berhak untuk mengganti rugi. Karena belum menjadi pemiliknya, belum menjadi adalah berinteraksi untuk membeli dinarnya, memberikan rupiahnya, walaupun dengan COD. Makanya COD itu kaum muslimin wa ta'ala ada manfaatnya, ada tidaknya, plus minusnya. Jadi ketika kemudian masuk, dia mengirimkan barang, kemudian baru datang, baru ada kita memberikan uangnya, yang mengantarnya, maka itu kepemilikan sah menjadi pembeli. Kaum muslimin yang ta'ala. Dan yang keempat adalah tadi dapat diserah terimakan. Barangnya dapat diserah terimakan. Kalau bukan barangnya halusinasi, atau barangnya tiba-tiba ketika sudah belinya handphone ternyata tiba-tiba dikirimnya batu bata. Ini barangnya sudah rusak, jual belinya rusak, tidak diperbolehkan. Atau kemudian kita sudah jelaskan dirinci, jadi keadaannya dengan jelas, rinci ternyata ada yang rusak dan sebagainya, maka itu barangnya boleh kita refund atau bisa kita retur. Ya, bisa kita retur. Jadi keadaannya yang jelas, sebagaimana kita merinci dan sebagainya boleh diretur. Jangan sampai kemudian kita tidak boleh mereturnya, karena dalam kondisi online itu boleh bisa ada kesepakatannya, boleh diretur atau tidak. Kalau tidak bisa diretur, maka dicantumkan itu barang ini tidak bisa diretur. Tapi ketika kemudian pengirimannya harus jelas sesuai dengan yang dijelaskan dalam marketplace, itu dalam jual beli online. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para penduduk surga yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah bagaimana syarat akad ijab kabul. Yang pertama itu adalah ijab dan kabul adalah dalam satu majelis, saling berhubungan langsung satu sama lain. Ya. Bagaimana saat kalau kemudian di dalam kondisi online kan nggak ketemu kita, tidak satu majelis, tidak berhubung langsung satu sama lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marketplace itu adalah majelis. Ya. Marketplace itu adalah majelis, bertemunya antara si penjual dengan pembeli. Ya, bertemunya si penjual dengan calon pembeli. Ya, calon pembeli melihat dia milih-milih, ya. Di etalase dan sebuah marketplace itu, ya. Milih-milih, gambarnya ada, speksnya ada dan sebagainya, itu adalah berhubungan langsung. Walaupun adalah secara virtual, secara online, ya. Secara online berhubungan langsung, bukan secara di satu tempat, ya, atau satu sama lain, ya, itu menjadi adalah majelis. Makanya biasa juga kaum muslimin yang Allah Ta'ala, kalau kita meragukan misalnya dengan satu
barang, misalnya barang-barang yang menjadi barang yang mewah, berharga dan sebagainya, itu diperbolehkan tuh. Kita kontak, kemudian boleh nggak kita ketemu, bagaimana harganya, kemudian kita bisa tahu mana, boleh silakan. Karena itu adalah bagian dari satu majelis. Ini dalam syarat akad ijab kabul. Yang kedua, kaum muslimin yang ta'ala adalah antara ijab dan kabul harus sesuai dengan makna yang dimaksud. Ya. Makna, jadi ijab kabul harus sesuai dengan makna yang dimaksud. Makanya ketika kemudian di marketplace itu, ketika kita mengklik bagian dari transaksi jual beli dan kabul itu, mana yang dimaksud bahwa kita adalah beli item itu. Ya, berapa item yang kita beli? Beli item itu, kita beli gamis itu, kita beli baju itu, misalnya kita beli laptop itu, kita beli TV itu maksudnya tertentu. Maka kita disebut dengan antara ijab kabul sesuai dengan yang dimaksud. Maka itu termasuk adalah yang diperbolehkan dalam konsepnya adalah jual beli online di marketplace. Yang kemudian yang ketiga kaum muslimin yang ta'ala adalah menggunakan lafadz madhi. Madhi itu adalah past tense atau mudhari' present. Menggunakan lafadz. Kalau kita bertemu sama dia, saya jual barang ini. Maka si calon pembeli adalah saya beli barang ini dan sebagainya. Aku telah jual, aku telah beli. Bisa makanya bisa pakai dengan past tense dengan lafadz madhi yang telah lampau. Jadi diperbolehkan kaum muslimin. Nah, bagaimana kalau kemudian ini lafadznya tidak disebutkan dalam majelis-majelis dalam jual beli online, itu lafadznya dibelikan. Bahasanya misalnya telah terjual, telah terkirim dan sebagainya. Ya, dan kita milih dari maka dalam sebuah syaratnya al-mausufa fi dhimma, maka itu adalah bagian dari menggunakan lafadz madhi para antara si pembeli dengan si penjual. Inilah sebuah syarat akad ijab kabul kaum muslimin yang ta'ala yang perlu kita pahami dalam syarat-syaratnya jual beli, begitu juga dalam transaksi jual beli online. Kemudian ya, bagaimana sahih dalam jual belinya? Dan sebuah syarat sahih itu, syarat yang baik yang menjadi syarat itu sahnya dalam jual beli itu, dan maka setiap syarat dalam jual beli yang tidak menyalahi tujuan akad dan syaratnya seperti bagaimana wajib dilaksanakannya ada dua. Yang pertama adalah syarat itu adalah menjadi kemaslahatan akad, ya, pertama. Kemudian menguatkan akad di mana kemaslahatan itu kembali kepada yang meminta syarat. Contohnya, dia minta ya syarat itu ditulis dengan dengan sifat tertentu dari barang itu tadi syaratnya. Kemaslahatannya, akadnya sebutkan dalam soal jual beli. Saya mencantumkan begini. Si pembeli mengatakan begini, boleh nggak saya beli warnanya hitam? Ya. Boleh. Ternyata ketika kemudian di marketplace kita beli hitam, ternyata dijualnya adalah dikirimnya merah, itu menjadi syarat jual belinya tidak baik, maka rusak akadnya. Tujuan akadnya rusak. Namanya akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, maka penuhi akad. Rusak. Ini tidak boleh. Makanya yang pertamanya adalah harus kemaslahatan akadnya. Karena akad itu kemaslahatan. Janji. Akad itu adalah kesepakatan. Ikatan yang harus dipenuhi antara si pembeli dan penjual dan pembeli. Kaum muslimin yang ta'ala, kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah untuk menggunakan yang mubah dari barang-barang yang jual. Misalnya adalah dalam sebuah riwayat ada Rasulullah SAW ketika menjual unta kepada seseorang dan meminta syarat agar bisa mengendarai sampai Madinah. Ya, artinya muttafaqun alaih. Contoh adalah saya mau, kalau ini syaratnya bagaimana ya? Boleh nggak syaratnya ketika jual beli online misalnya, jual beli online. Ini kalau misalnya saya beli motor misalnya, boleh nggak ini di tes dulu? Pertemuan kan antara si pembeli dan penjual. Ketemu satu tempat majelis, ini boleh dites apa enggak? Bisa dibawa apa tidak? Ini jaraknya bagaimana? Kalau misalnya jaraknya ini kemudian motor itu mogok dan sebagainya, maka ini harus syarat ini dipenuhi oleh si penjual kaum muslimin yang ta'ala. Kalau ini kan bicaranya langsung, bahasanya adalah kalau kita adalah menjadi test drive, ya test drive, itu bahasanya test drive. Nah ini syarat sahnya dalam jual beli kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga adalah dalam kondisi kita adalah jual beli online.
Jadi harus tahu nih syarat yang sahih saat yang disahkan dalam jual beli. Itu kita lagi ya. Kemudian kaum muslimin yang taala, kalau yang tadi adalah bahwa syarat sahnya ini batal. Nah, jual belinya. Batalnya yang tadi sampaikan adalah ini batal membatalkan akad. Jadi syaratnya merusak tujuan akad. Ini sudah saya sampaikan yang tadi. Ya, tentunya ini bisa jadi adalah sebuah syarat berbunga misalnya, riba dan sebagainya. Atau kemudian syaratnya rusak tapi tidak membatalkan jual beli. Syaratnya rusak tapi tidak membatalkan jual beli. Apa itu? Syarat agar yang supaya barang yang terjual itu tidak boleh dijual kembali oleh pembeli. Maka syaratnya tidak sah. Akan tetapi jual belinya sah. Kita akan sebutkan bagaimana tentang jual beli tafarruq, ya, jual beli online yang pernah terjadi ternyata di antara kita. Ini saya singkat, nanti kan Jawa Barat akan tanya jawab. Ini ada ragam jual beli yang terlarang. Yang pertama ada ini, bahwa keridoan dalam jual beli tidak selalu menghalalkan para hadirin yang ta'ala. Tidak semua jual beli yang antara dan minkum saling ridho itu menghalalkan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, melainkan an takuna tijaratan antara minkum, saling perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri. Ya, innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Jadi keriduan dalam jual beli tidak selalu menghalalkan. Contoh gini kaum muslimin. Di kajian online, di jual beli online itu misalnya dengan menjual barang-barang yang tidak bermanfaat, barang-barang yang dia katakan ini barangnya bukan mikrotam, bukan pemilikan, ya, bukan kepemilikan, ya. Kita katakan reseller. Kita ngambil foto itu, gambar itu dari seseorang. Karena kemudian kita jual lagi tanpa izinnya dan si calon penjual pembeli dari kita itu membelinya, saling ridho dan ridhonya, maka yang pertama itu tidak diperbolehkan. Jadi keridoan itu dalam jual beli itu tidak selalu menghalalkan. Yang kedua adalah berbicara tentang masalah jual beli dengan dengan pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit misalnya. Kan halal, Ustaz. Tapi kan kartu kredit nggak halal. Kan sama-sama ridho. Kita pakai bayarnya ke kartu kredit yang si penjual wow dia mau nih kan. Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya kaum muslimin. Keridoan itu menjadi menghalalkan, tidak. Karena itu pakai kartu kredit, karena sudah pasti kartu kredit adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka itu tidak diperbolehkan, tidak selalu menghalalkan. Baik kaum muslimin, ya maka bagaimana kita pahami tentang haram dalam keadaan karena kondisi waktu dan tempat. Jadi ini juga perlu kita amati. Ternyata bukan hanya satu tempat di sebuah masjid ya. Larangan jual beli masjid misalnya idza ra'aitum may yabi'a aw yabta'a fil masjid, ya, fil masjid faqulu lahu la arba'allahu tijaratah. Ini salah, ini pakai ya seharusnya. Karena tadi saya ngetiknya agak cepat. Ya. Kalau kalian melihat ada seorang yang menjual di dalam masjid, faqulu, maka kalian harus ngomong sama dia. La arba'allahu tijaratak. Allah tidak meridhoi, ya. Tidak memberikan keberkahan kepada perniagaanmu. Ternyata kaum muslimin itu kalau kondisinya adalah offline, ya jual beli di masjid. Ternyata bukan hanya offline, online juga nggak boleh. Misalnya ketika kemudian kita beli lihat-lihat, habis dzikir di masjid, habis baca Quran, biasa kan gitu kan kita biasa tuh nggak enak kalau nggak ke masjid, ke mushola nggak bawa handphone.
Ketika kita lihat buka internet kita, karena kita punya kuota, dibuka internet, lihat, oh ini bagus nih gamisnya nih. Kemudian kita klik bayar, kita sudah ada transaksi jual beli di situ dan kita di dalam masjid, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ini banyak sekali ternyata tadi. Bukan hanya ketika offline pelaku-pelakunya, pelaku antara penjual dan pembeli, tapi juga ketika online. Banyak saya menemukan itu. Dan saya menemukan ketika bagaimana karena kebetulan saya khutbah di kementerian, di beberapa kementerian di BUMN, saya menemukan orang ini ngapain ya, saya lihat ternyata dia jual beli sedang bertransaksi online. Ini Pak nih saat lagi transaksi kita beli di online dengan harga sekian-sekian. Saya bilang nggak boleh Pak, walaupun online kan online Ustaz, bukan ada barang kan online. Walaupun online nggak boleh karena ini dalam masjid, karena Allah melarang kita untuk larangan jual beli di masjid. Yang kedua adalah larangan jual beli saat sholat Jumat. Itu juga nggak boleh. Makanya ketika kita jual beli saat sholat Jumat itu tidak boleh. Ya, wa idzan sholati fantashiru fil ard. Itu baru ketika kemudian sudah selesai sholat baru diperbolehkan. Maka jual beli saat Jumat itu adalah hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Bagaimana saat yang ibu-ibu yang sholat Jumat? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi ketika sholat Jumat itu baru diperbolehkan. Karena yaumul Jum'ah, yaumul Id, hari raya kita. Ya, hari raya, hari kita yang dimulai dengan khutbah. Yang kemudian adalah ini larangan menjual mushaf kepada orang kafir. Ya, larangan menjual mushaf dan kafir. Makanya ketika kita jual oleh online, ada suatu percetakan menjual misalnya dengan termasuk produknya Quran, tapi yang jualnya adalah orang bukan orang Muslim, boleh apa tidak kan kita nggak tahu dia Muslim dan sebagainya. Kita nggak tahu dan sebagainya. Inilah biasanya terjadi di online. Yang terjadi di online. Kemudian adalah ini nggak boleh larangan menjual senjata di zaman fitnah, jadi nggak boleh. Apalagi sekarang online ya banyak ya kita jual senjata-senjata, kemudian soft gun-nya banyak, ini tidak boleh dilarang. Dan kita juga nggak boleh melarang jual anggur atau membuat arak atau bahasa medisnya itu fermentasi nggak boleh ya. Kita menjual yang kemudian memabukkan, ya membuat mabuk itu tidak boleh. Ini haram karena kondisi waktu dan tempat. Kaum muslimin yang Allah Ta'ala tanya jawab, kemudian haram karena goror, ketidakjelasan dalam jalan. Ini ya, termasuk dengan jual beli online, ya, kayak saling melempar. Kalau online tuh mungkin tidak ada ya, sangat sedikit ya. Kemudian ini kalau jual beli, kalau dia saling pegang di offline, demikian ya, beli pegang, yang beli pegang. Itu bisa terjadi ya di masa-masa kecil saya juga beli pegang. Ini yang kalau kemudian ini tidak boleh goror dalam halnya kejelasannya menjual janin dalam perut induknya, atau kita menjual buah yang masih dalam tanam dalam perpohonan gitu, tidak dibolehkan. Ini saya singkat-singkat aja. Ini juga menjual buah sebelum matang, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan kemudian kaum muslimin yang ta'ala, dan ini haram karena mudarat. Ini menjual atas penjualan saudaranya, Paham ya? Menjual atas penjualan saudaranya, nggak boleh ini. Haram karena mudaratnya. Saya sampaikan tadi, kita menjual barang orang lain tanpa semua izin orang tersebut. Kemudian jual beli lelang muslihat, an-najash. Kemudian kita mencegat pedagang dari desa. Itu adalah kita tidak boleh. Ini al-ihtikar misalnya. Kemudian jual beli dengan cara menipu tadi, kita belinya ternyata dikirimnya batu bata. Kemudian jual beli paksaan, beli, coba mengklik-klik aja dan sebagainya. Kita paksa orang itu, coba nih klik dong, marketplace saya di sini, klik itu nggak boleh, dia tidak diperbolehkan. Kaum muslimin wa ta'ala, dan jual beli unsur riba, ini hati-hati ya. Sebagaimana kenapa ini bicara tentang sebuah hukumnya tentang emas dengan emas, adzhab bil dzahab wal fidda bil fidda wal burr bil birri wasyair bil syair al burr, itu kenapa harus sama tukar dengan emas ya, karena ini menjadi salah satu yang membuat unsur riba ini, emas itu riba, membuat unsur emas riba dengan tukar dengan emas, perak dengan perak.
dengan satu jenis kualitas yang sama. Tapi kalau berbeda luar biasa. Ini sering ya. Sekarang kan kita lihat misalnya jual beli emas 1 gram dan sebagainya, boleh apa enggak ditukar dengan sekian gram sehingga kita mendapatkan sekian gram, boleh apa tidak. Ini perlu kita pahami. Kalau memang secara kualitas harganya sama dengan kita misalnya punya pecahan 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, kemudian ditukar dengan 10 gram di online itu, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ini harus dipahami. Kalau kualitas harganya dengan sama dengan 10 gram itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian tidak, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ya dulu ala tahrim. Ini adalah hukumnya haram dan unsur riba. Ini contohnya yang tadi saya sampaikan tentang emas. Dan yang ini yang jual beli yang disesuaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, karena 30 menit kita akan lanjut mau maghrib. Ini jual beli dengan uang muka, jumhur ulama mengharamkan karena hadis mengharamkan dan kemungkinan kezaliman. Ada jumhur ulama mengharamkan down payment. Kenapa? Karena down payment itu seharusnya adalah boleh nggak saya down payment membayar uang muka misalnya. Karena down payment itu adalah menjadi harusnya pengurangan dari sisi sisi apa namanya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan ini adalah bahwa hadisnya hukumnya lemah dan sebagainya. Ini perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ini jual beli tafaruk kaum muslimin yang tadi saya tidak bolehkan ya. Karena misalnya beli online, saya beli sama seorang itu dengan HP-nya adalah 2 juta ya. Kemudian karena akhirnya saya nggak punya uang lagi, saya jual lagi sama pembelinya itu. Ini nggak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Ini hanya perbedaannya seputarnya tentang syarat-syaratnya, dan ini 5 kaidah fikih yang harus kita pahami dalam jual beli online. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, bahwa perkara itu tergantung dari tujuannya. Ini harus kita pahami dengan kaidah-kaidah kajian jual beli online. Al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak akan meragukan, tidak menghilangkan keraguan. Al-masyaqqah talibut taysir, ini tentang kemudahan ya. Kemudahan, karena jual beli online sebuah kemudahan. Transaksi saat ini dalam pandemi itu sangat mudah. Kemudian juga ad-dar yazalu, kemudaratan harus dihilangkan. Ini sangat penting ya. Mudarat itu kalau kita ketemu di pandemi akan berdampak kena dampak terpapar COVID, ini ad-dar ini sangat menjadi kaidah fikihnya. Kemudian yang 5 adalah al-adatu muhakamat, adat yang menjadi hukum. Dan ini jual beli online ini menjadi sebuah adat, menjadi tradisi manusia modern saat ini. Maka sekarang ini para tokoh-tokoh sudah mulai tutup ya, kalau tidak pintar-pintarnya dia pun tidak punya marketplace, maka dia akan gulung tikar ya. Maka ini sebuah kebiasaan, tradisi yang sudah menjadi tradisi manusia masyarakat modern saat ini. Kaum muslimin ta'ala, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya buka dengan setan jawab, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Rosyan Anwar atas taujih yang disampaikan. Baik, ke sesi tanya jawab Ustaz. Ini ada dari kolom chat dari Ibu Kurniasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah menjual beli emas secara online apakah sama seperti yang dijual beli seperti yang tadi Ustaz jelaskan? Silakan langsung dijawab Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika membeli alat kesenian secara online atau offline karena tugas sekolah untuk anaknya? Tidak ada yang melarang untuk jual beli alat alat kesenian. Sebentar saya baca kembali. Yang atasnya dulu Ustaz.
Yang dari Ibu Kurniasih. Yang jual beli emas, Ustaz. Ya, jual beli alat kesenian itu walaupun ikhtilaf di kalangan para ulama ya, saya kira musik, seruling, kemudian apa namanya, main apa bahasanya tuh, keyboard, piano dan sebagainya, gendang, itu ikhtilaf di kalangan para ulama ya, ikhtilaf ulama. Ada yang ulama memperbolehkan, ada yang kemudian ulama mengharamkan. Ya, secara hukum alat-alat kesenian, musik dan sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana para ulama khalaf ya, ulama-ulama saat ini yang kemudian secara jumhur bagaimana caranya adalah bicara tentang kaidah usul fiqh itu sendiri, al-umur biqasidihah. Kalau perkara itu memiliki sebuah tujuan dan al-umur biqasidihah ini akan terkaitkan dengan hadis sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Kalau niatnya adalah alat kesenian ini menjadi eduksi atau menjadi edukasi anak-anak kita, bukan bukan bertujuan untuk lalai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi adalah ini menjadi apa namanya, bagian dari kurikulum sekolah misalnya. Maka itu diperbolehkan ya. Kalau tidak maka anak kita tidak bisa ikut ujian. Itu bagian dari al-masyaqqah tajibut taysir. Ini kita memberikan kemudahan. Yang jelas ada ulama yang kemudian memperbolehkan. Selama kemudian itu bagian ittifaq para ulama memperbolehkan, maka kita sebagai orang ulama, sebagai orang awam kita ambil. Gini para ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sebagai orang yang awam saja, orang awam saja, Ustaz ini kok perbedaannya, banyak perbedaan para ulama fikih. Orang awam itu cuma satu yang simple. Kalau dalam kaidah tekstualnya fikih itu adalah ittafaqul ulama. Itu yang kita ambil. Kesepakatan para ulama. Misalnya ittafaqul ulama jumhur, sepakat ulama mayoritas para ulama, itu yang kita ambil. Yang kita ambil. Contohnya dalam majelis ulama ini saya itu ada ormas Islam di mana. Tapi ketika itu majelis ulama itu memberikan sebuah fatwa, itu ittifaqnya, itu diambil. Nah, mau secara online maupun offline, mafi muskilah. Tidak ada masalah selama rukun dan syaratnya itu dipenuhi. Itu ya Bapak, Ibu, yang subhanahu wa ta'ala, itu untuk pertanyaan yang Baik, Ustaz. yang pertama. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ini dari Ibu Kurniasih yang tadi di atasnya Pak Ahmad itu. Jadi rukun jual beli emas secara online seperti apa, Ustaz? Atasnya chat, atasnya Ahmad Fikri. Muslimin wa ta'ala, saya selalu mewanti-wanti nih terhadap orang yang senang dalam jual beli online emas. Karena jual beli emas itu adalah salah satu bagian dari yang mengenai sebuah ribawi, kaitan ribawi. Hati-hati makanya. Walaupun secara keuntungan, secara profit, mau berapapun misalnya antam. Secara antam ini emas, antam itu mengeluarkan 1 gram itu misalnya 600.000 rupiah 1 gramnya. Tapi kemudian selisih sekian misalnya 635.000 rupiah oleh resellernya misalnya. Bagi saya itu profitnya jadi masalah karena jual beli keuntungan. Ini bagi saya ya, saya mencoba mengingatkan. Bagaimana kemudian ketika jual beli ini dengan 1 gram emas, ternyata ada perbedaan yang sangat jauh antara ketika membelinya adalah 10 gram. Kalau 10 gram beli sekian. Apakah boleh? Ya tentunya sih boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Tapi biasanya orang lebih baik saya beli 10 gram daripada 1 gram. Karena kalau kita lihat saja secara offline-nya saja, makanya ini kenapa orang Cina itu lebih pintar dari kita. Ya, seorang Cina itu kalau di offline 1 gram sekian. Tapi ketika dia dengan emas murninya dengan 5 gram dikali itu misalnya 600.000 rupiah dikali 5 yaitu 300.000, misalnya 3 juta udah selesai misalnya. Tapi kalau kita kan beda tuh, belinya misalnya harganya 635.000 rupiah, kemudian kalau 10 gram sekian sebagainya, seharusnya 635 dikali 10 gram itu adalah 6.350.000 rupiah, tapi ternyata itu lebih dari itu 7 juta. Ini keuntungan yang begitu dahsyat ya, keuntungan yang begitu dahsyat menurut saya.
nggak jadi masalah sih, nggak jadi masalah bagi saya. Tapi itu tentunya apa ya, kaum muslimin wa ta'ala yang apa, tidak apa ya, tidak sesuai dengan zaman menurut saya. Nah, ini makanya kenapa kelebihan-kelebihan dan kekurangan itu. Jadi hati-hati kalau kemudian kita jual beli emas secara online. Makanya secara online itu kita mulai tahu tuh orang itu. Itu orang itu bisa trust apa tidak, dipercaya apa tidak, apakah dia benar dia dia paham dengan sisi kemasan, paham dengan sisi kemurnian emas. Ini kan zaman-zaman sekarang ini banyak yang menjadi pedagang emas kagetan. Boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh-boleh sangat-sangat boleh. Tapi kita lihat tuh, dia trust apa enggak, emasnya bagaimana, bersertifikat apa tidak. Ya. Kaum muslimin yang ta'ala yang menjadi apa bagi saya sertifikat yang paling trust yang dipercaya itu adalah hanya Antam. Karena Antam itu yang bisa memperbolehjualkan boleh beli. Sementara kalau sertifikat yang lain misalnya saya tidak mempromosi Antam ya, mohon maaf ya. Tapi kalau misalnya yang lain misalnya dengan jual beli yang lain berbeda dengan selisih dengan Antam dan lebih murah dan sebagainya, itu perlu kita apa namanya? Perhitungan juga nih. Tapi secara kemudian rukun dan syaratnya emas itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, maka jual beli itu diperbolehkan. Nah, inilah ya kenapa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia itu yang terkait dengan jual apa namanya, berkebun emas ya, banyak akhirnya berkebun emas itu banyak yang fatwa, kalau kita lihat fatwa yang terbaru ya, fatwa jual beli kebun emas itu secara online yang fatwa Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan ya, jual beli emas asalkan memenuhi unsur-unsur rukun dan jelas syaratnya dalam jual beli. Tapi kalau berkebun emas, kalau itu bagi saya dan kalau kita lihat dengan kaidah-kaidah syariahnya itu berkebun emas itu lebih banyak gorornya, lebih banyak mengandung kezalimannya menurut saya. Lebih baik ibu bapak ibu kalau ingin di emas belilah yang secara cash ya, daripada menurut saya daripada kemudian membelinya secara tidak cash ya, dengan cara apa namanya, ditaksid dengan cara menyicil dengan sekian rupiah atau sekian berapa tenor bulan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Rita. Bagaimana hukumnya berbelanja di toko tersebut ada menjual barang miras, barang haram, contohnya miras gitu Ustaz. Walaupun ada barang yang halal yang lain yang kita beli yang halal tapi ada mirasnya gitu di situ. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Di kalau toko-toko di warung-warung kecil-kecil kita mungkin di sekitar kita sangat terjaga ya, di rumah-rumah kita yang miras. Tapi kalau kita beli sebuah market ya, apa namanya, toko swalayan dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan itu ada barang-barang yang miras, khamar. Ya, saya tadi sebutin ininya apa namanya, perusahaan apanya di sebuah toko market itu swalayan tersebut. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kalau kita berbicara tentang rukun dan syaratnya dengan sebuah majelis dan sebagainya, maka kaum muslimin yang ta'ala saya coba melihat beberapa kaidah-kaidah secara turos. Misalnya dalam kitab Bidatul Mujtahid, dalam kitab Mujtahid ini memperbolehkan hanya sebagai memperbolehkan jual beli yang secara halal saja, jual beli halal. Tapi semua barang-barang produknya halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks fatwa mu'asirah. Ini sudah ada sebenarnya fatwa mu'asirahnya seorang ulama besar ya. Beliau dulu seorang mufti di Mesir. Ya, salah satu bagian dari Al-Azhar Syarif. Itu Qardawi juga memperbolehkan. Dan al-umur bimaqasidiha. Karena tujuan kita belinya bukan beli barang haram itu, tapi barang yang dihalalkan. Tidak bisa terhindar memang konteks saat ini. Maka saya selalu mengatakan kepada keluarga saya dan sebagainya, memang lebih aman itu kita menghindari
hal seperti itu di toko-toko swalayan itu, lebih baiknya kita beli tempat-tempat yang di tengah-tengah keluarga kita, di warga kita. Kita harusin coba itu cari. Biasanya kalau saya pribadi ketika ada swalayan yang jual itu, saya lebih baik, saya pribadi ya saya keluar dari swalayan itu tidak jadi beli. Kalau saya nggak jadi beli, saya menuju toko lain untuk beli itu. Itu kalau kondisi di Indonesia. Tapi kalau di kondisi yang misalnya saya berada di luar negeri, karena pernah ditanya sebenarnya adalah oleh teman-teman saudara kita Indonesia di luar negeri, seperti di beberapa benua ya, hampir sama, tidak ada produk yang tidak diharamkan dijual, semuanya dijual. Ustaz boleh apa tidak? Bagaimana saya sebagai karyawan di situ boleh apa tidak? Nah, ini bicaranya adalah ad-darurat bil mahdhurat, kondisinya emergensi. Nah, kalau kondisinya emergensi, kita beli juga toko swalayan yang kita ingin cari, ternyata hanya itu yang ada. Misalnya mohon maaf ya, anak saya kan di usia tahun 2009 yang nomor 2 itu kena virus radang otak, dan sekarang usianya 13 tahun tapi seperti usia 2 tahun. Dan ada barang yang saya cari untuk dia yang hanya dijual oleh toko itu, dan toko itu terdapat produk-produk yang diharamkan kayak miras tadi sebutnya. Ya, kalau itu darurat, saya kira itu diperbolehkan. Tapi bagi saya, kalau tidak darurat, saya selalu milih yang toko yang lain. Tapi bukan berarti saya melarang ya, bukan asli melarang. Kalau memang itu rukun syaratnya dipenuhi, terlepas dari kemudian seorang penjual itu, pemilik swalayannya itu adalah dia mendukung dengan hal-hal yang miras, terlepas itu ya itu di luar dari pembahasan fikih buyuk, jual beli secara rukun dan syaratnya jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kita ke pertanyaan 2 terakhir ya Ustaz, dari Dr. Irma Juliasari. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika beli barang yang sifatnya pre-order namun pembayaran lunas di depan? Pre-order tapi udah dibayar lunas Ustaz di depan. Sifatnya gimana? Sifatnya free order kemudian namun ya, kita beli barang, order di depan tapi udah dilunasin semua gitu Ustaz. Barangnya belum mau dibikin gitu Ustaz di depan. Pre-order. Itu gimana tuh? Inden ya, barangnya inden ya? Iya. Iya. Baik, jadi kalau kita namanya bai'atu salam ya, bai'atu salam kita barang memesan, barang pesanan. Jadi kalau barang pesanan itu semua ittifaq para ulama diperbolehkan selama rincian barang itu jelas. Jelas, kemudian kita bayar dengan lunas. Tapi kemudian kalau kemudian barang itu tidak sesuai dengan space-nya, sesuai dengan rincian barang itu, maka itu menjadi jual belinya batal sebenarnya. Makanya bai'atu salam itu kalau kemudian contohnya kita beli alat infus misalnya. Order alat infus dengan sekian ternyata tidak sesuai. Kita sudah bayar, ya, Maka sebenarnya akadnya batal. Ya, karena tidak sesuai dengan akad, sesuai dengan akad. Tapi kalau kemudian ada akad tertentu misalnya di awalnya akad tertentu, kalau memang kita kemudian free order memesan bai'atu salam ini dengan space sekian ini, pemesanan ini jelas rinciannya, kita cash bayarnya, dan sebuah syarat kalau kemudian ini tidak sesuainya maka bisa di-refund atau bisa di-retur. Itu atau kemudian pemotongan harga. Selama itu memberikan saling ridho satu sama lain. Itu biasanya dalam konteksnya adalah bai'u salam. Karena bai'u salam ini termasuk jual beli yang secara muasir, secara kontemporer. Tetapi kemudian tadi saya sampaikan tadi
bahwa kenapa bai'us salam itu menjadi biisyarah dengan syarat yang tadi disampaikan, ketika ada seorang membeli unta dia kemudian harus mengumumkan dulu sampai Madinah, maka baru dia bisa bayar, gitu ya. Baru bisa bayar. Makanya biasanya kalau dalam konteks fikih muamalah secara muasirah itu free order itu biasanya itu dia tidak menjadi syabah bahasanya ya, pelunasannya bukan di depan biasanya beliau salam itu. Kalau dalam kitab-kitab fikih muamalah muasirah, misalnya kalau kita jumpakan dengan kitabnya Wahab Zuhaili, dia lebih menyarankan, Profesor Wahab Zuhaili seorang pakar fikih dari Mesir, dia lebih menyarankan dalam free offer itu adalah untuk di pelunasan, kecuali kemudian saya sampaikan dengan DP dan payment itu. Maka down payment itu adalah tadi ada jumhur ulama memperbolehkan, tidak memperbolehkan, sementara Imam Ahmad memperbolehkan karena berdasarkan sebuah hadis itu adalah kedudukannya dhaif, lemah. Akan tetapi kemudian kalau DP dan payment itu tidak mengurangi dari harga, itu baru tidak diperbolehkan. Maka para ulama sepakat, jumhur ulama, dengan mausufa fi dimmah, dengan acuan Majelis Ulama Indonesia, bahkan ulama-ulama internasional Kuwait, kita nemukan bahwa down payment itu ketika free order diperbolehkan mengurangi dari harga yang kita pesan. Jadi muslimin yang ta'ala, kalau free order itu sesuai barangnya yang disebutkan dan sebagainya, itu maka diperbolehkan. Tapi kalau kemudian tidak sesuai, maka itu menjadi akadnya itu. Maka kita merefund atau membalikan, atau kemudian ada sebuah syarat yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Yang terakhir Ustaz, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, pedagang online pakaian wanita dengan menggunakan model endorse wanita, hasil dari perdagangan tersebut apakah halal Ustaz? Syukran. Jadi jualan pedagang pakaian wanita Ustaz. Ya. Tapi ininya modelnya perempuan gitu di salah satu marketplace-nya gitu. Iya. Ya itu bagaimana Ustaz? Baik, kaum muslimin, namanya endorse ya, mengendorse. Ini juga ikhtilaf di kalangan para ulama dalam bisa tentang taswir. Taswir itulah gambar ya. Taswir itu gambar. Ikhtilaf dengan para ulama, apakah taswir itu diperbolehkan atau tidak. Gambar ya, kemudian seorang wanita foto yang kemudian memakai produk itu yang kita jual misalnya, boleh apa tidak. Ini kembali dengan hukum asal ya, hukum asal dengan taswir. Ikhtilaf dengan ulama, ada yang mengharamkan dan tidak. Saya tidak berbicara tentang masalah perbedaan di kalangan para ulama ya, tapi kita ngambil itifaknya, bagaimana itifak sepakatan jumhur ulama. Jumhur ulama itu bahwa dengan mengendorse pakaian wanita ya, dengan menggunakan model tersebut ya, selama yang pertama bukan maksud untuk menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu kita pahami dengan bersama-sama. Terkadang kita ini menjual pakaian, makanya kenapa penjual itu, saya katakan, ketika saya pernah berjumpa dengan seorang dai dari Al-Azhar, dari Mesir itu, saya pernah berjumpa kembali beliau di ibu kota Korea Selatan, di Seoul, di Masjid Itaewon. Saya sampaikan bagaimana seorang pedagang yang ini, karena dulu kan belum, masih online ya, sekarang masih offline. Kalau pedagang, ternyata banyak pedagang itu di neraka ya. Benar apa tidak? Saya bilang, iya betul, dia bilang. Yang disebutkan kembali, pedagang yang kemudian dia mengambil, mencontohkan yang tidak sautul aurah, yang tidak menutup aurat. Dia misalnya mengendorse gambarnya ya, sehingga tadi keteknya kelihatan gitu misalnya dengan wanitanya, kemudian dia mengendorse dengan pakaian pendeknya dan sebagainya, itu
tidak diperbolehkan. Tapi sementara kalau gambar pakaiannya saja dan sebagainya jadi masalah, karena kan bisa jadi pakaian itu dipakai di ruang apa, di tempat yang internal, yang di dalam rumah, di kamar dan sebagainya bisa jadi. Tapi kalau kemudian digambar apa namanya, di-endorse dengan tidak menutup aurat dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Karena ini kan memicu bagi kita ya. Nah, kaum muslimin wa ta'ala, maka itulah kembali dengan asal, dengan taswir, dengan gambar sendiri. Ada yang memperbolehkan, yang tidak. Saya mengambil ittifaq para ulamanya. Makanya para ulama, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan selama tidak apa namanya, gambaran itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperbolehkan itu bukan gambar sebenarnya, bukan foto langsung sebenarnya. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah kemudian gambar langsung, menggambar, melukis dan sebagainya. Ini fikihnya beda lagi nanti ya. Fikih gambar ya, fikih foto. Nanti kita kalau ada waktu insya Allah saya sampaikan apa perbedaan di kalangan para ulama ini dengan bicara gambar. Ini hukum asalnya. Tapi kalau bicara masalah endorse dalam wanita ini, dari hasil perdagangan itu, selama itu dia wanitanya berhijab, menutup aurat, ya bahasanya tidak kelihatan keteknya dan sebagainya, selama itu tidak apa namanya, itu baik dan sebagainya, sekiranya itu apa namanya, jual beli yang diperbolehkan. Tapi kalau kemudian tidak memenuhi itu mengundang yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf kepada para penanya, tidak semua kita bisa jawab karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara. Semoga apa yang telah kita peroleh dari guru kita, Ustadz Rosyan Anwar, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baiklah kita tutup acara pada sore hari dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah kepada Ustaz Rosyan Anwar, jazakumullah kepada semua peserta kajian, kepada semua tim yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semua, makasih Pak Bambang. Dokter Eva. Mohon pamit izin semuanya. Ya. Izin ya Mas Bambang. Terima kasih Ustaz. Ya, terima sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bambang. Ya, sama-sama Kak Ifit. Assalamualaikum.